Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku? Sesudah wafatnya Nabi Muhammad ternyata banyak barang peninggalan beliau. Dari jubah, pedang, bahkan helai rambut janggut, dan patahan giginya pun menjadi barang peninggalan sejarah yang masih terlihat nyata hingga sekarang di dalam museum. Barang-barang tersebut yang menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu sebagai umat Nabi Muhammad kita harus mengetahui apa saja sisa peninggalannya. Salah satunya adalah pedang Al-Maktur yang bisa kita lihat apabila mengunjungi Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Tidak hanya itu saja, selain pedang Al-Maktur, Nabi Muhammad masih meninggalkan 9 pedang lainnya yang tak bisa terkalahkan kekuatannya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut rangkuman 10 pedang Nabi Muhammad yang tak terkalahkan. Satu. Al-Maktur. Pedang Al-Maktur dikenal dengan nama, Al-Maktur Al-Fijar. Pedang Al-Maktur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang Al-Maktur adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk dua kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz, Abdullah bin Al-Muthalib. Pedang Al-Maktur bisa dilihat saat berkunjung Museum Topkapi, Turki. 2. Al-Ad. Al-Ad berarti memotong atau tajam. Pedang Al-Ad dikirim kepada sahabat beliau sebelum Perang Badar. Namun, pedang ini baru digunakan saat Perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini, pedang Al-Ad bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. 3. Dua Al-Fakor. Pedang dua Al-Fakor merupakan harta rampasan Rasulullah saat Perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian Ali bin Abu Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumurkan darah saat Perang Uhud. 4. Al-Batar. Pedang Al-Batar merupakan barang rampasan dari Banu Qainaqah. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, serta Nabi Muhammad. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. Panjang pedang Al-Batar ini sampai 1 meter. 5. Al-Had. Pedang Al-Had merupakan barang rampasan dari Banu Qainaqah. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Batar, hanya bedanya pedang ini lebih besar. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini kemudian beliau mewariskannya ke suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad. 6. Al-Mikdam. Pedang Al-Mikdam merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abu Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zain al-Din al-Abidin.
Pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian, beliau wariskan kepada anak-anaknya. 7. Al-Rasub. Pedang Al-Rasub dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad, layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Dengan panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya, dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz Jafar al-Siddiq. Pedang Al-Rasub dimuseumkan di Museum Topkapi, Turki. 8. Al-Qadib. Pedang Al-Qadib hampir mirip dengan tongkat, pasalnya bentuk bilahnya yang tipis. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian tetapi tidak digunakan untuk perperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. 9. Qol-i. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad, Rasul Allah. Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya yang memiliki bentuk bergelombang. 10. Zulfikar. Pedang Zulfikar mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abu Thalib. Pedang dengan dua ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Sewaktu Perang Uhud, Ali bin Abi Thaliblah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali." Itulah ulasan 10 pedang Nabi Muhammad yang tak terkalahkan. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Belajar Sejarah.